Lilin, saya dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati. Di video kali ini kita akan membahas trigonometri. Langsung saja ke pengertian trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono yang artinya segitiga dan metri ilmu ukur. Jadi trigonometri merupakan ilmu ukur segitiga. Nah, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut suatu segitiga. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada suatu sudut segitiga siku-siku. Nah, terhadap sudut alfa, sisi A disebut sisi siku-siku di depan sudut alfa. Sisi B disebut sisi siku-siku di dekat berhimpit dengan sudut alfa. Dan sisi C yaitu sisi miring disebut hipotenusa. Perbandingan sisi seperti apa? Nah, di sini ada segitiga ya, misalkan A, B, C. Saya kasih nama sudut A-nya dengan alfa, di mana sisi BC adalah sisi depan dari alfa, lalu sisi AB adalah sisi samping dari alfa, dan sisi AC adalah sisi miring. Nah, ada 6 perbandingan trigonometri terhadap sudut alfa itu sebagai berikut ya. Yang pertama ada sin alfa. Sin alfa yaitu demi depan dibagi miring sama dengan BC dibagi AC, dan ada juga cos alfa yaitu sami samping dibagi miring AB per C, dan ada tan alfa yaitu besa depan dibagi samping BC dibagi AB. Ada juga kosekan alfa yaitu 1 dibagi sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa, dan kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tan alfa. Nah, untuk mengerjakan trigonometri, kalian membutuhkan persamaan matematika yang dasar ya tentang segitiga siku-siku, yaitu prinsip Pythagoras, di mana AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Yang selanjutnya ada segitiga istimewa. Segitiga istimewa juga harus kalian tahu. Yang pertama adalah sisi 30 derajat dan 60 derajat. Perbandingannya selalu 1, 2, dan akar 3. Contohnya sin 30 derajat pasti sama dengan 1/2 karena sisi depan dibagi sisi miring. Sin 60 derajat adalah sisi depannya 60 adalah akar 3 dibagi dengan 2, lalu sin 90 adalah sama dengan 1. Lalu segitiga istimewa yang kedua ada 45 derajat sama kaki, yaitu 1, dan akar 2. Contohnya sin 45 derajat adalah depan dibagi dengan miring 1/2, atau kita rasionalkan jadi 1/2 akar 2. Ada satu lagi segitiga istimewa yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Di depan 37 adalah sisi 3, depannya 53 derajat adalah 4, dan sisi miringnya 5. Nah, sin 37 derajat adalah depan dibagi miring sama dengan 3 dibagi 5, dan sin 53 derajat
adalah depannya 4 per miringnya 5, jadi 4/5. Sudut-sudut istimewa yang biasa kalian ketahui dan harus kalian hafal juga ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mungkin kalian sudah tahu sudut-sudut istimewa yang biasa sering digunakan. Yang trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Kalian bisa lihat gambarnya di mana OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R, dan R harus lebih dari 0. Berdasarkan gambar yang tadi diperoleh perbandingan, yaitu yang pertama sin alfa sama dengan ordinat P per panjang OP sama dengan Y per R. Dan yang kedua, cos alfa sama dengan absis P per panjang OP sama dengan X per R. Yang ketiga ada tan alfa sama dengan ordinat P per absis P sama dengan Y per X. Yang keempat, kosekan alfa sama dengan panjang OP per ordinat P sama dengan R per Y. Yang kelima, ada sekan alfa sama dengan panjang OP per absis P sama dengan R per X. Dan yang terakhir ada kotangan alfa sama dengan absis P per ordinat P sama dengan X per Y. Dengan memutar garis OP, maka diperoleh gambar sebagai berikut. Gambarnya bisa dilihat ya, titik P di berbagai kuadran. Selanjutnya, tabel tanda nilai ke-6 perbandingan trigonometri di tiap kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu ada identitas dasar trigonometri. Segitiga ini saya berikan A, B, C, siku-sikunya di C, dan sudutnya kita tulis X. Sin sama dengan demi, depan per miring. Cos sama dengan sami, samping per miring, dan tan desa, depan per samping. Di sini sin X itu demi, depan dibagi miring, depannya A dibagi miringnya C. Kemudian cos X sami, samping miring, berarti B per C. Kemudian yang satu lagi tan X, depan samping, depan A sampingnya B. Nah, sin ini kalau dibalik itu sama dengan cosec. Kalau cos dibalik itu sama dengan sekan, dan tan kalau kita balik sama dengan kotangan. Kita aplikasikan ke segitiga siku-siku, berlaku Pitagoras. B kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, kita bagi dengan C kuadrat. B per C sama dengan cos X, karena di sini kuadrat berarti cos kuadrat X. Kemudian ditambah A per C sama dengan sin X. Karena kuadrat, maka sin kuadrat X sama dengan C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kita dapat rumus baru, yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini misalkan B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, kita bagi dengan B kuadrat. Kita bagi dengan B kuadrat semua. B per B itu kan 1 ya, ditambah A per B sama dengan tan, karena kuadrat berarti tan kuadrat X sama dengan C per B. Di sini adanya B per C.
Lalu C per B ini 1 per cos X atau secant kuadrat X. Kita dapat rumus lagi 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Kemudian satu lagi, rumus dasar tangen tan X itu sama dengan sin X per cos X. Di sini ada juga penerapan trigonometri di sekitar kita. Sebelum ke penerapan trigonometri, kalian harus mengerti dulu tentang istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Apa sih sudut elevasi itu? Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pandangan pengamat ke atas seperti yang ada pada di gambar. Nah, sudut depresi yaitu sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pandangan pengamat pada bagian bawah. Seperti contoh yang ada di gambar, seorang berada di atas gedung lalu mengamati bagian bawah. Nah, contoh soal saja ya. Contohnya sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Penyelesaiannya kita gambar dulu ilustrasinya seperti yang ada di gambar. Panjang BC-nya itu sama dengan 50 meter, itu gedungnya, tinggi gedungnya. Yang ditanyakan itu AB-nya yang ditanyakan itu AB, kita beri X saja. Nah, menentukan jarak bola ke dasar gedung, mencari nilai X. Perhatikan segitiga ABC yang dinyatakan nilai X yang merupakan sisi samping dan diketahui sisi di depan sudut, sehingga kita menggunakan tan sudut BAC sama dengan depan per samping atau BC per DA. Tan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3. Nah, tan 30 derajat sama dengan BC sudah diketahui 50 meter, yang belum diketahui itu BA. Nah, tan 30 derajat 1 per akar 3 sama dengan 50 per X. Lalu X sama dengan, kita kali silangkan ya, X sama dengan 50 akar 3. Jadi jarak bola ke dasar gedung adalah 50 akar 3. Nah, si AB yang X ini yang ditanyakan itu sama dengan 50 akar 3. Sekian saja pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.